Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yazidu fi mulkihi hamdal hamidi wa la yanqusu juhudul jahidi la tanfa'u ta'atul man atah wa la tadarru ma'siyatul man asah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jumadihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Wa ya ayuhan nas ittaqullah وصي نفسي وإياكم بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في محكمة تنزيله وهو أعلم بمراده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تعالى في آية أخرى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله العظيم وبلغنا بالحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Abrar yang dirahmati oleh Allah. Hari ini adalah hari Jumat pertama di awal bulan Dzulqa'dah. Maka sebagaimana biasa, khatib berwasiat bagi diri pribadi dan bagi jamaah ba'da salawat wa taslim. Khatib berwasiat bahwasanya ingat agar kita menjalankan setiap ibadah hanya untuk ikhlas lillahi ta'ala. Ingat bahwasanya setiap hari Jumat adalah hari raya umat Islam, dan setiap hari Jumat kita duduk berkumpul di satu masjid bukan untuk istirahat siang, bukan untuk tidur duduk sender, bukan untuk main handphone, tapi kita hadir sholat Jumat. Mudah-mudahan sepulang Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Dan ingat, setiap hari Jumat ada dua waktu mustajab. Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya. Yang pertama ketika khatib duduk di antara dua khutbahnya. Yang kedua selepas sholat asar di hari Jumat. Gunakan dua kesempatan emas tersebut, sisipkan doa. Mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir dan kebangkitan Islam segera terwujud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada mukaddimah tadi kami menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qasas ayat 77. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah." Dan raihlah kebahagiaanmu di akhirat kelak bima ataqallah, dengan apa yang sudah Allah berikan semasa di dunia. Dengan apa rezeki yang Allah titipkan waktu di dunia. Berbagai macam rezeki Allah titipkan kepada kita di dunia ini. Tentu rezeki-rezeki tersebut Allah perintahkan kepada kita agar menjadi jalan, agar menjadi wasilah, agar menjadi tangga untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak.
Dalam konteks tasawuf disampaikan adnan ni'am, rezeki yang paling rendah adalah kesehatan. A'lan ni'am, rezeki yang tinggi adalah rezeki yang paling rendah adalah harta. Adnan ni'am al-mal, rezeki yang paling rendah adalah harta. Sedangkan rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Rezeki yang paling utama adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Sedangkan rezeki yang paling agung, yang paling azim adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh harta diletakkan dalam urutan rezeki yang paling rendah. Karena untuk apa punya harta yang melimpah tapi tidak memiliki kesehatan untuk ibadah? Untuk apa memiliki harta yang berlimpah tapi tidak memiliki anak-anak yang soleh dan solehah? Untuk apa memiliki harta yang berlimpah tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan rezeki-rezeki yang tadi kami sampaikan, mari bersama-sama kita menjadikan rezeki tersebut sebagai jalan untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi Allah firmankan, ingat, jangan kalian lupakan kebutuhan primer kalian semasa di dunia. Jangan kalian lupakan kebutuhan pokok kalian semasa di dunia. Tentu menuntut ilmu memerlukan biaya, maka harus kita keluarkan. Berbagai macam bentuk kebutuhan pokok harus kita penuhi agar bisa bahagia di dunianya dan bahagia di akhiratnya. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ardh, jangan jadi perusak di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang merusak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang rezeki-rezeki yang tadi kami sampaikan, ingat, rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Rezeki itu sekencang apapun kita berlari, kalau bukan rezeki kita, maka dia akan keluar dari kantong kita. Maka walaupun sebagaimana kita kencang berlari, kalau bukan rezeki kita, dia akan lari meninggalkan kita. Walaupun sudah masuk kantong, dia keluar lagi. Walaupun sudah masuk mulut, bukan rezeki, maka dia keluar lagi. Rezeki itu bagaikan ajal, tidak akan pernah salah sasaran, tidak akan pernah salah orang, tidak akan pernah salah tempat, tidak akan pernah salah waktu. Kalau rezeki kita sudah habis, maka ajal kita pun tiba. Selama rezeki kita yang sudah dijamin oleh Allah masih ada, maka umur kita pun masih ada. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingat, carilah oleh kita semua rezeki yang halalan thayyibah untuk anak istri kita di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya menyampaikan, ada dosa yang tidak diampuni dengan banyaknya tahajud. Ada dosa yang tidak diampuni dengan banyaknya umrah ataupun haji. Namun dosa tersebut bisa diampuni karena letihnya dia mencari rezeki yang halal untuk anak istrinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena rezeki tidak pernah tertukar, maka jangan sampai kita menjadi orang yang diperbudak oleh dunia ini.
Karena dunia ini adalah mata'ul ghurur, hanyalah sementara, hanyalah permainan dan senda gurau. Orang-orang yang diantaranya ditipu oleh dunia, diperbudak oleh dunia, ciri-cirinya yang pertama adalah mereka tidak peduli lagi halal ataupun haram, riba ataupun gharar. Yang mereka pedulikan yang penting dapat uang, yang penting punya mobil, yang penting dapat duit. Tidak mereka pedulikan lagi halal ataupun haram. Nauzubillah min zalik. Padahal bagi para pelaku riba, Allah Subhanahu wa taala firmankan agar berhenti, jangan sampai menjadi pelaku riba. Kalau masih juga dia melakukan riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, berarti dia sudah mengibarkan bendera perang dengan Allah dan Rasulnya. Kalau sudah berperang dengan Allah, tidak ada jalan untuk menang. Allah sempitkan rezeki orang tersebut, Allah hinakan orang tersebut, seakan-akan banyak duitnya, tapi ternyata banyak pengeluarannya. Yang kedua, ciri orang yang diperbudak oleh dunia adalah mereka yang senantiasa di siang harinya bagaikan singa, tapi di malam harinya bagaikan bangkai. Siang harinya agresif mencari duit, sikut kanan, sikut kiri, jilat atas, injak bawah, agresif ketika siang harinya mencari duit. Namun ketika malam harinya dia bagaikan bangkai, tidur pulas, tidak pernah bangun untuk sholat tahajud, bahkan sholat subuhnya pun selalu kesiangan. Yang ketiga, ciri orang yang diperbudak oleh dunia, bangun tidur yang ada dalam pikirannya adalah dunia, 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 duit, duit, dan duit, tanpa pernah dia untuk melaksanakan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada majelis taklim, dia membuat alasan, saya sibuk untuk mencari nafkah. Mencari nafkah kan hukumnya wajib. Dia lupa bahwasanya menuntut ilmu hukumnya juga wajib. Membenarkan bacaan sholat hukumnya juga wajib. Menuntut ilmu agama hukumnya juga wajib. Jangan sampai kewajiban mencari nafkah mengalahkan kewajiban menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita tidak termasuk menjadi orang yang diperbudak oleh dunia. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa kunnafi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.